Kabarin, kabar, terkabar. Harus Tapi ditumbuhkan. begini Bung Sahrin, apa yang membedakan akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Anies pada saat itu masih menjadi gubernur dengan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto sekarang? Kalau misalnya sama-sama ya saat itu juga beberapa orang tim ses yang masuk ke dalam lingkarannya Pak Anies di Pemprov. Ya, sebenarnya justru karena dengan adanya hubungan-hubungan kedekatan-kedekatan itu kan ada trust. Nah, yang menjadi persoalan kan tidak hanya basisnya koneksi, tapi ada basis meritokrasi, ada kompetensi di situ, ada prestasi di situ. Kan apa yang menjadi akibat ataupun dampak dari sebuah tim dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini berdampaknya kan kepada nasib rakyat, Oke. berdampaknya kan kepada kebijakan publik, eksekusi kebijakan publik, dan sehingga yang mendapatkan dampak kan rakyat. Oke, Dan oke. ini kan tidak wajar sekali ketika bahwa ada kekuatan sipil yang melakukan kontrol terhadap itu. Oke, Dan saya kalau kira gitu, itu sangat sehat bagi Oke. pertumbuhan demokrasi. Oke, saya minta pendapat Mas Adi dulu. Mas Adi, ini kan momen saling, kalau bukan saling sindir tadi saling menyinggungnya itu kan berdekatan. Pak Prabowo dulu soal 11 dari 100, kemudian dijawab oleh Pak Anies soal kok nggak meritokrasi. Ini kok membekas banget kayaknya buat Pak Prabowo. Ya, kalau bagi saya dua hal sebenarnya, Cindy. Pertama, ini kan dilihat oleh publik sebagai serangan balik yang dilakukan oleh Anies Baswedan karena beberapa waktu yang lalu kan memang sempat disinggung oleh Pak Prabowo Subianto terkait dengan penilaian 11 dari 100 ya dalam acara PKS. Sepertinya Anies tidak mau berdiam diri bahwa dalam banyak hal memberikan kritik-kritiknya bahwa pemerintahan hari ini, sekalipun Anies tidak menyebut siapa pemerintahan hari ini, tapi kan publik tahu pemerintahan hari ini presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran, menegaskan bahwa rekrutmen politik baik di birokrasi dan di pemerintahan tidak didasarkan atas kompetensi, tapi didasarkan atas koneksi. Itu kan pernyataan Anies yang kemudian per hari ini menjadi pergunjingan. Tapi yang kedua bagi saya secara prinsip adalah ini sebagai penegas sebenarnya bagi Anies Baswedan bahwa Anies itu adalah outsider, Anies itu adalah tokoh oposisi yang dalam banyak hal selalu kritikal, memberikan narasi-narasi perspektif terkait dengan situasi dan pemerintahan hari ini. Dan bahkan Anies kan tidak hanya bicara tentang meritokrasi ataupun koneksi, tapi juga mengajak publik untuk menagih janji yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan Pilpres 2024 yang lalu, misalnya soal lapangan pekerjaan beberapa juta yang mungkin sampai hari ini belum kelihatan secara maksimal. Jadi Anies sebenarnya ingin menunjukkan satu diferensiasi, bukan bagian dari pemerintah, berada di luar dan menyampaikan suara-suara publik yang selama ini kritis. Tapi kalau kayak gini berarti yang membekas Bapak Prabowo itu nilai 11-nya atau Anies Baswedan-nya? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya. Dua-duanya dalam arti sebagai konteks untuk membangun wacana diskusi semacam ini bagi saya adalah suatu hal yang sah dan cukup bagus sebenarnya dalam diskusi politik. Tapi ketika Anies bicara tentang meritokrasi, bicara tentang ada orang dalam dan koneksi, ini seakan-akan juga Anies bicara tentang dirinya. Karena waktu Anies jadi gubernur sekalipun, saat itu TGOPP memang bukan hanya komposisinya yang jumbo, tapi juga dianggap sebagai bagian dari akomodasi politik dari pihak dan orang-orang yang selama ini teridentifikasi sebagai kelompok-kelompok orang yang kemudian ikut serta memperjuangkan Anies. Dan bahkan per hari ini kalau kita mendengarkan salah satu politisi PSI kan juga menyebut yang begitu banyak, atau ada beberapa orangnya Anies yang juga menjadi bagian dari pemerintahan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung dan Rano Karno, termasuk Bang Sahrin kan yang disinggung-singgung kan sebagai orang dalam gitu. Tapi Mas Adi, tapi dengan artinya apa, ini ordal-ordal kayak gini ya bukan hanya berlaku di satu tempat, tapi kan berlaku di tempat-tempat yang lain, kira-kira begitu Cindy. Nah itu gimana Bang Sahrin? Anda juga disinggung loh barusan sama Mas Adi. Bukan saya orang PSI yang ngomong. Bukan Mas Adi sama orang PSI katanya. Bang Sahrin gimana? Ya, kalau pemerintahan Pramono, ya wajar lah. Saya kira ya Pramono kan sudah menyatakan bahwa memang, ya saya kebetulan di pemerintahan Jakarta, ya diangkat oleh Mas Pram sebagai gubernur, dalam hal ini ya sebagai komisaris di Jakpro. Dan kan dua hal yang disampaikan oleh Pak Pramono. Karena memang otoritas mengangkat kan ya Pak Pramono. Yang disampaikan oleh Pramono di publik adalah yang pertama, dia meyakinkan bahwa dia mengenal betul orang ataupun sosok yang diangkat. Yang kedua adalah dia mengenal betul kredibilitas dan kompetensi. Nah, dua hal itu kan yang disampaikan oleh Pak Pramono. Jadi saya kira ya itu wajar ketika para Pramono mengangkat dalam kapasitasnya sebagai gubernur. Ya tentunya orang yang dikenal, dan yang kedua pertimbangannya adalah ya soal
kredibilitas dan juga kompetensi, itu wajar-wajar saja. Dan saya kira ya patut juga Pak Pramono pun harus diingatkan bahwa ya tidak hanya mengangkat orang-orang atas dasar kompetensi, atas dasar koneksi gitu loh, tapi bahwa memang ada hal-hal yang terkait dengan juga apa yang kira-kira menjadi target ataupun orientasi pemerintahannya. Jadi saya kira that's suatu hal yang wajar. Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Bapak Prabowo ya mengenai bagi-bagi jabatan. Katanya saat ini di bangsa ini posisi diberikan kepada orang yang punya koneksi, bukan kepada orang yang punya prestasi. Dijawablah ya kan sama kadernya Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, apa dibilangnya? Yang masuk kabinet adalah putra terbaik bangsa. Berarti Anies Baswedan bukan putra terbaik bangsa dong. Karena apa? Karena gak masuk kabinet. Karena apa? Karena gak minat. Yang gak minat siapa? Bapak Prabowo. Sekarang begini, kalau bicara tentang koneksi, kau ya kemarin jadi kau kemarin jadi capres itu juga karena koneksi. Masih ingat kan? Kemarin juga jadi Menteri Pendidikan zaman Bapak Joko Widodo karena ada koneksimu sama Bapak Joko Widodo. Kemarin begitu juga kau jadi gubernur itu karena ada koneksimu sama Bapak Prabowo. Nggak bisa hidup kau tanpa koneksi. Banyak kali gayamu. Ya, sedangkan kau aja kemarin jadi gubernur Jakarta, ada beberapa BUMD, badan usaha milik daerah. Apa nggak ada di situ orang-orang titipan? Pasti ada lah. Sedangkan Cak Lontong aja dapatan dia di Ancol. Kedapatan dia dikasih Pramono Anung. Karena sudah jadi ketua tim kampanye. Kan begitu. Itulah koneksi. Kau begitu juga kemarin itu kalau nggak salah. Waktu kau jadi menteri, langsung kau pilih 400 orang untuk membantumu. Kau pilih 400 orang untuk membantumu, ternyata banyak kali kesilapan-kesilapan. Sampai 10 triliun lah. Sekian lah. 400 orang yang kau pilih bukan karena koneksi. Kan nggak mungkin juga Opung Parbela jadi koneksimu kan? Anies baru jadi menteri, dia bentuk tim hampir 400 orang loh. Tapi jadi Mendikbud. Itu Mendikbud. Tapi bisa bikin masukan salah anggaran berapa 10 triliun. Wah, udah banyak deh gara-gara itu dia dipecat. Karena koneksi yang terputus itulah makanya banyak orang-orang sakit hati sama Bapak Joko Widodo. Kan begitu, Bapak Joko Widodo menganggap Refli Harun orang berprestasi. Kebetulan ada koneksi. Diputus koneksinya. Karena apa? Karena dipecat. Kan begitu. Sekarang begini, orang juga udah tahu, Anies Baswedan orang udah tahu kalau kau dulu ya waktu mau pemilihan jadi gubernur nggak punya modal kau. Nggak punya modal. Aku masih ingat video lama yang mengatakan bahwasanya saya paling heran ngelihat orang, ini Bapak Prabowo ya, dan juga beberapa kader Gerindra. Saya paling heran, ada orang ya sudah dibantu, selesai masa jabatannya, nggak permisi keluar dari Partai Gerindra.